Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi bahasa Indonesia kelas 9 bab 1, yaitu tentang teks exemplum. Teks exemplum termasuk teks cerita atau story genre, yang mengisahkan tokoh atau pelaku. Teks exemplum ini berisi tentang pengalaman hidup manusia. Jadi kesimpulannya, teks exemplum adalah teks yang berupa cerita tentang pengalaman hidup manusia. Struktur dari teks exemplum adalah orientasi, insiden, dan interpretasi. Orientasi adalah bagian pengenalan tokoh dan latar pada teks exemplum. Insiden adalah bagian terjadinya konflik atau masalah yang dihadapi tokoh pada teks exemplum. Dan interpretasi adalah bagian yang berisikan pesan moral, evaluasi, dan sebab akibat dari tindakan tokoh pada teks exemplum. Ada beberapa unsur kebahasaan yang terdapat pada teks exemplum, yaitu keterangan tempat, waktu, tujuan, dan cara, kata hubung intrakalimat dan antar kalimat, serta kalimat majemuk setara dan bertingkat. Keterangan tempat berarti sebuah kata yang menunjukkan tempat kejadian. Sebagai contoh, Alkisah di desa Bunga Tanjung, ada seorang perempuan tua yang mempunyai huma. Nah, perhatikan yang dicetak tebal dan miring. Desa Bunga Tanjung itu menunjukkan keterangan tempat. Selanjutnya keterangan waktu, berarti sebuah kata yang menunjukkan waktu kejadian. Sebagai contoh, pada suatu malam, Putri Tangguk dan suaminya sedang berbincang-bincang tentang masa depan keluarganya. Kembali lagi perhatikan yang dicetak tebal dan miring ya. Pada suatu malam, itu menunjukkan keterangan waktu. Selanjutnya keterangan tujuan, itu berarti sebuah kata yang menunjukkan sebuah tujuan dalam tindakan dalam cerita. Sebagai contoh, keesokan harinya, pagi yang masih dingin tidak menghalangi niat Putri Tangguk dan suaminya pergi ke sawah untuk menuai padi. Perhatikan kata untuk di atas. Untuk itu menunjukkan keterangan tujuan. Selanjutnya keterangan cara, berarti sebuah kata yang menunjukkan cara dari tokoh dalam menyelesaikan suatu hal. Sebagai contoh, Putri Tangguk jatuh miskin akibat kesombongannya dengan membuang-buang padi semaunya di jalan yang dilewatinya. Kata semaunya itu menunjukkan keterangan cara. Selanjutnya kita akan membahas tentang kata hubung intrakalimat. Kata hubung intrakalimat adalah kata hubung yang menghubungkan kata atau frasa dalam satu kalimat. Contoh, Putri Tangguk terkejut karena tidak ada nasi di dalamnya. Nah, kata karena bertindak sebagai kata hubung intrakalimat, yaitu menghubungkan Putri Tangguk terkejut dengan tidak ada nasi di dalamnya. Sedangkan kata hubung antar kalimat adalah kata hubung yang menghubungkan dua buah kalimat. Contoh, Putri Tangguk terkejut karena tidak ada nasi di dalamnya. Kemudian, ia berjalan menuju lumbung yang digunakan untuk menyimpan beras dan padi. Kata kemudian bertindak sebagai kata hubung antar kalimat, yaitu menghubungkan kalimat Putri Tangguk terkejut karena tidak ada nasi di dalamnya, dan ia berjalan menuju lumbung yang digunakan untuk menyimpan beras dan padi. Bagi kalian yang masih bingung, cukup kalian ingat bahwa kalimat itu harus terdiri dari subjek dan predikat. Apabila di dalamnya tidak ada subjek dan predikat, kemudian dihubungkan dengan kata hubung, itu berarti adalah intrakalimat. Sedangkan kalau ada subjek dan predikat dua, itu berarti adalah antar kalimat. Simpel ya. Kalimat majemuk setara adalah salah satu kalimat yang terbentuk dari gabungan dua klausa atau lebih yang setiap kalimatnya memiliki kedudukan yang sejajar atau setara. Contoh, kita telah bekerja terus-menerus dan tidak henti-henti menuai padi. Sedangkan kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang memiliki dua klausa yang kedudukannya tidak setara atau sederajat, di mana salah satu klausa sebagai induk kalimat dan klausa yang lain merupakan anak kalimat. Perlu diingat, anak kalimat tidak dapat berdiri sendiri tanpa induk kalimat. Contoh, jalan menuju huma yang mereka tuju sangat licin, sehingga Putri Tangguk beserta suami dan anak-anaknya sering tergelincir. Nah, ya mungkin untuk kali ini cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini hingga selesai ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.